Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat lahir dan batin. Ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat itu kalau dinikmati akan nikmat, ya. Nikmat itu kalau dinikmati akan nikmat. Nikmat kalau nggak dinikmati akan tidak nikmat. Maka supaya nikmat, nikmatilah, gitu. Ya, kadang kita ini kan ada aja Ustadz ya pengennya ngeluh, ya grundel, anyel, mangkel. Kadang-kadang kan ada ya perasaan kayak gitu. Ya. Terutama gini nih, kadang-kadang ya kita sudah berusaha berbuat baik kepada orang, kemudian orang itu nggak ngerti, nggak paham kalau kita itu berusaha untuk dia itu emput-emputan gitu loh. Apa itu maksudnya itu? Oh, sakpole gitu ya. Apa bahasa kerennya ya totalitas tanpa batas gitulah ya. Ya, kita sudah berusaha gitu loh untuk memperbaiki dia, untuk selalu berbuat sama dia, berbuat baik sama dia. Tapi dia tuh gak menghargai belas gitu loh jamaah. Kadang sebagai manusia ada rasa ini gak? Apa? Wanyel. Kadang-kadang ada muncul kalimat ya wes rasah neh lah. Kadang-kadang muncul kayak gitu ya perasaan-perasaan kita ya. Ya manusiawi gitu. Wajar aja sih. Ya cuman harus kita proses dulu ya supaya kita juga bisa lebih baik lagi. Contohnya di dalam kitab Al-Adab ya, Adabul Mufrad ya. Ada seorang laki-laki menemui Nabi. Wahai Nabi, aku ini sebenarnya udah berupaya untuk menyambung silaturahim dengan kerabat saya. Dia berbuat jelek, aku tetap balas dia kebaikan. Dan aku selalu menyambungnya terus, tapi dia selalu membalas dengan keburukan. Gimana Nabi? Tetap kata Nabi sambung terus. Kalau apa yang kamu lakukan itu benar, justru mohon maaf ya mungkin akan membuat dia hidupnya tambah sulit, tambah nggak baik gitu. Kalau dia tidak menerima kebaikan dari apa yang kamu lakukan. Maka jangan bosan untuk menjadi orang baik. Jangan capek. Karena kadang-kadang jadi orang baik itu capek juga jemaah. Iya kan? Nah, bagaimana capek lelahnya itu menjadi lilah gitu loh. Kayak ngaji, wirawiri. Nah, dipikirkan enak nih ngomong selonjoran, kukuran. Ya, nggak perlu dadak harus keluar, harus capek, harus ngapain gitu. Jamaah yang berbahagia, sesungguhnya balasan itu bergantung dengan beratnya usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ilmu itu punya kehidupan jamaah. Ilmu itu punya kehidupan. Kalau bahasa saya gini, sejauh mana nubrah nakurnya kamu untuk mendapatkan ilmu,
berat susahnya kamu untuk memperoleh ilmu, nanti ilmu akan berbalas baik kepadamu sejauh mana usaha yang pernah kamu kerjakan. Nanti suatu saat ilmu ini yang akan nolong kita. Ya, kalau nyari ilmunya itu gampang-gampang aja, ya pertolongan ilmu kepada kita juga biasa. Tapi kalau perjalanan kita, Masya Allah, dalam rihlah fi tolabil ilmi, dalam usaha mendapatkan ilmu itu begitu berat, begitu sulit, ya harus dengan tenaga yang kuat. Kayak begini nih, kalau ngantuk jenengan lawan atau jenengan ikuti ngantuknya? Hah? Dilawan, serius ya. Jadi kalau ngantuk karena bakal datang tuh, ya serangan-serangan tuh bakal datang. Nah, usaha kita kayak apa gitu? Kayak ibu-ibu di rumah mau berangkat tuh mesti, mohon maaf ya, kadang-kadang banyak drama. Ya, banyak drama kumbara. Ya, jadi mau berangkat sampai saya itu ada jamaah kan ya. Ya dia juga nyimpen nomor saya gitu, terus BA saya, Ustadz, mohon maaf Ustadz kalau saya sering telat, kayak kalau pas telat kok ya Ustadz pas ngerti aku baru datang gitu. Ini bukan di tempat ini ya, dia BA saya gitu. Lah gimana sih, nggak tahu Bu, wong aku kan mandang ke jamaah kan gitu. Ya secara gitu loh. Habis itu dia bilang, sesungguhnya tat aku tuh udah mulai dari pada subuh, itu sudah prepare, sudah persiapan, udah latihan mau berangkat, tapi kok yo aneh, woi. Sing tonggo kon benekke gas, sing tonggo nyileh ero-ero. Jadi ada aja gitu, sehingga saya telat gitu. Nah, di situ itu kadang-kadang ujian datang. Nah, ada yang kalau sudah anu gitu langsung mangkel lah, serasi itu budal wae rasalah. Mutung, tahu mutung? Oh, ya wes rasa ya. Jilbabe copot cuwe maren. Sah wes, ras itu puas kabeh copot. Turu. Nah, sejauh mana dengan ujian-ujian itu kita bisa kondisikan? Maka kalau saya punya tips and tricks untuk jenengan, besok itu jadwal pengajian nenek piro. Misalkan sing tak tekani piro, misalkan ya, apalagi hari ini jamnya bareng kabeh ini. Ini setidaknya ada 3 atau 4 ini bareng ini. Nanti mungkin ada ibu yang istiqoroh rono porono. Saya paham banget. Saya tuh baca statusnya jamaah itu yo. Loh, iki bareng neng kene, iki neng kene. Ya Allah. Tapi saya justru bahagia. Alhamdulillah barengnya ini adalah bareng kebaikan. Iya kan? Jadi ini saya sampaikan ke pengelola pengajian, jangan sampai kalau ada teman kita bareng-bareng begitu terus kita sedih, kita merasa nanti jamaahnya kurang. Ini enggak. Jamaah itu udah digerakkan oleh Allah masing-masing, weh dindum dewe-dewe. Sing rono-rono. Ada yang berdasarkan teritorialnya. Aku ini tak cedak ini baik. Ada juga gitu. Betul lah? Paham saya. Gitu. Oh, ada yang mungkin di sana saya ketemu teman saya. Pokoknya semuanya saling mendukung, saling ini. Jangan sampai ini papat bareng kabeh biar adil rasa budal. Ini yang salah. Ya. Tapi ada yang unik banget loh jamaah. Kene juga sithik. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi nyicipi satu-satu gitu loh Jay. Entuk sithik, nggak apa-apa, wes tok. Oke, saya ulangi lagi. Malam itu dimantapkan. Jadi kita niat itu bukan seperti hanya pas puasa aja. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Bukan hanya Ramadan. Niat itu kan sebenarnya di segala amal kan. Besok mau ngaji, ya, mau berapa yang mau diikuti, mana yang dituju, itu
itu sudah disiapkan mulai malam. Jangan sampai tas jenengan itu keliru, tas blonjo, tas taklim, tas nyumbang, tas jagung. Ya, apa nggak bingung banget udah dibuka sampai sini? Loh, kok gak enek bukune, gak enek apa gitu. Tapi ada ibu itu yang cerdas. Dia punya satu tas, ini tas pengajian, semua buku pengajian dari siji. Ben ora jadwal. Gitu. Nah, maksud saya selain jadwal materi, pagi itu sing ketok-ketoke besok itu apa? Kendang disiapke malamnya. Oh, kelambi anak kolondre wis disiapke. Ya, atau mungkin disetrikake wis mapan. Kira-kira besok masake apa? Udah siap. Karena besok pengajiannya akan bergeser dari satu ke tempat yang lain. Itu tuh udah disiapke, kunci kendang disiapke. Bensin nek perlu diisi malam itu. Kaos kaki jangan lupa disiapke. Winko wis kuarek kaos kaki bingung ra budal ya, Mak. Paham sampai di sini? Ini saya mencoba untuk menjadi wanita gitu loh. Disiapke yang baik ya. Kunci itu kadang-kadang kalau enggak jenengan mulai kau pengajian nanti gletake ngono. Bareng ngono putune gletake apa ketutupan. Putune sitoke gletakne apa ketutupan. Bingung. Bensin disiapke ya toh. Kunci disiapkan. Sarapan udah ada bayangan. Sesuk itu apa? Pengalaman jamaah kalau saya ketika di Turki itu, asiknya di Turki itu sarapannya ra repot. Belas sarapan itu ketoknya gampang banget. Hampir saya 1 bulan itu jamaah apa? Ya rata-rata apa? Telur godok sama roti sama susu. Gampang banget toh? Ya, telur godok, nggak goreng, godok. Terus roti tawar, entek limau ngene wis lumayan kok jemaah. Ya, roti tawar limau, doke telu misalnya ya toh. Terus susunya itu bukan sak gelas, sak mangkok. Itu udah lumayan. Nah, kadang-kadang kita ini kan mempersulit diri. Esok oseng-oseng, isih ngrajang, isih golek iki, akhirnya waktu entek. Nek pengen agak simpel yo ngenget wae lah ya. Sing diinget turah diinget esok ini agak mudah ini. Oke, ternyata kita harus punya manajemen yang baik supaya esoknya ragu biakan jamaah. Terus nek malam mbak ada isya turunnya jangan terlalu larut. WA ora kudu diwaca kabeh. Paham? Jadi nggak ada perintah ya ayyuhalladzina amanu iqra'u WA, nggak ada. Yang ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang ada iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu yang ada, enggak ada iqra'u wa fa innahu ya, enggak ada itu. Jadi nek jenengan gatekke WA, sing WA jenengan iki kadang-kadang ora gatekke jenengan. Ndang murojaah sedilu, seberapa hafalannya di murojaah, yang hafal 1 juz sing penting mungkin, hafal setengah juz sing penting lancar. Itu lebih baik daripada ketok hafalannya akeh tapi hilang kabeh. Paham maksud saya? Nah, itu disiapkan dengan baik, tidur ya bismillah, terus kemudian mohon kepada Allah agar dibangunkan, terus kemudian masya Allah pagi ini sehat, etes, gendang bangun, syukur bisa tahajud, kemudian witir, habis itu dilanjut dengan qobliyah subuh. Ya kemudian ba'da subuh, kemudian dikir pagi secukupnya, seret, wis bangun ke wong-wong, wis penak, nyapu, ciakeh men dia. Ciakeh ternyata jamaah. Nyapu terus kemudian buang sampah dan seterusnya. Ya to adus, set, wis bajune wis siap, sunblock oke, hand body oke, berangkat bismillah sampai pengajian turun. Jangan. Ya, jangan tidur ya. Pengajian etes gitu loh jamaah. Fokus, semangat gitu. Ya, harapan saya kayak begitu. Saya tadi malam ya gitu. Saya kalau mau berangkat, besok talim saya di mana di sini, habis di sini di mana, lanjut di mana Tajul Wakor, habis di mana di sini. Oke, malam siapkan kitabnya, udah tak lempit-lempit kayak gini. Ini berarti tanda materi untuk hari ini, materi untuk sana nanti apa. Jadi karena jamaah kita itu kan ngikuti nih dari sini pindah sana. Jadi nek sak materi itu raiso jamaah. Harga diri ustadz itu. Ustadz aku melu rene podo meneh, melu rono podo meneh, melu rono podo meneh.
nganti apa lu jamaahnya. Makanya 3-4 pengajian hari ini ya kudu beda. Itu nyiapke, oh yang hari ini untuk ini, nanti siapkan. Ya, saya tuh tadi udah udah siap, udah oke jamaah, udah berangkat, seret balik lagi. Kata istri saya, kok udah pulang? Belum berangkat kok. Apa yang ketinggalan? Kacamata. Nah, ternyata udah di meja tapi nggak ke bawah. Jamaah yang berbahagia. Nah, ini jadi temanya apa? Total kajian ini yo tematik. Lah kan kajiannya tematik. Ya udah namanya tematik tuh ya kayak gini. Oh kajiannya tematik kok. Oke jamaah, itu untuk membuka ya, supaya kalau dalam saya ngajar itu biasanya kalau di kelas itu saya nggak langsung buka materi ini, halaman ini nomor 1, enggak. Biasanya dibuka dulu, di open dulu ya, ada pembukaan. Ya kalau olahraga pemanasan gitu nih jamaah. Oke. Masuk materi kita jamaah. Saya ambilkan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya, yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Tema kita adalah obat hati. Dawaul qalbi. Dawa apa artinya? Obat. Nek dawet? Dawet S ya. Dawaul qalbi, obat hati. Ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata hati itu juga kadang-kadang sakit. Sebagaimana fisik. Ya. Fisik ini kan kadang-kadang sakit. Cuman respon kita kepada sakitnya fisik itu terkadang lebih gesit daripada respon kita kepada sakitnya hati. Ya. Kram sithik langsung check up. Ya toh, kolesterolnya piye, ya, kemudian gulanya piye, langsung ya maaf. Meripat rodok ngeriyip sithik langsung cek. Tapi nek sini iri nggak segera dicek. Ada nggak ya alat pendeteksi iri gitu? Ya, gitu. Ini loh jamaah, hasad. Itu kadang-kadang nggak segera kita cek, padahal kita udah ngerasa loh, atau paling nggak udah ngerasa berarti kan udah ngecek kalau ada tuh, tapi nggak segera kita obati, ya. Maka penting banget ya bang, obati hati itu penting. Kata ulama, fisik itu biasanya dipengaruhi oleh sakit hati. Hati itu kalau sakit nggak segera diobati akan menjalar. Bahkan menjalarnya sakit hati ini sampai ke fisik. Mohon maaf banget nih. Enggak, Tat, bang, itu kan sakit jatuhnya itu kan gara-gara kecelakaan mobil, Tat. Oke, bisa saja dia itu pas naik mobil nggak fokus karena dendam sehingga getem-getem bebong mau kain gitu tau gitu. Dia masih pikirannya ke bawah sebelum berangkat. Gitu dia belanja mungkin apa gitu ribet sama orang, artinya sakit, akhirnya gemes kan gitu, lepas di bangjo pengen ngegas terus ya, ngegas emosi ke bawah, ngegas mobil, terjadilah musibah di situ ya maaf ya. Maka kalau hatinya udah nggak baik itu akan menjalar kemana-mana. Maka hati ini harus selalu diperbaiki jamaah. Saya kadang-kadang pakai materi bahagia terus gitu, jangan sedih gitu ya. Tapi saya juga kadang-kadang bawa materi-materi yang menangis lah. Ya. Ya kayak materi hari ini di Instagram saya, temanya adalah menangislah. Ya. Kenapa? Menangisnya kita bukan menangisi ngeratapin dunia yang hilang dari hadapan kita. Nangisnya kita bukan karena kita merasa ya ada rezeki yang harusnya sampai kepada kita kemudian diambil orang lain, bukan. Nangisnya kita bukan karena kita gila terhadap kenikmatan dunia yang tidak sampai kunjung datang di hadapan kita, bukan itu. Nabi bersabda yang artinya bahwa sekiranya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak dalam tangisanmu. Begitu. Bagaimana gambaran pemberian kitab amal ketika kita nanti di akhirat?
Ya, bahwa sedikit kecil amal keburukan itu bakal dinampakkan. Semuanya akan punya proyektor masing-masing, rapotnya akan dinampakkan masing-masing, ditunjukkan ini loh tingkah lakumu di dunia. Apa nggak ngeri banget tuh jamaah? Ya, ngeri banget kan? Maka sering saya sampaikan 3 hal itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah maafkan kami, ya Allah. Waghfir lana, ya Allah tutupi aib kami, ya Allah. Tutupi aib kami, ya Allah. Jangan kau bongkar, ya Allah, keburukan yang pernah ku kerjakan baik di dunia ataupun di akhirat. Tutupi, ya Allah, aku malu, ya Allah. Ya, warhamna, ya Allah, kemudian aku mohon, ya Allah, beri petunjuk pada kami, ya Allah, rahmatmu, ya Allah, supaya aku nggak tergelincir lagi kepada kemaksiatan. Kayak gitu ya, Mak. Ya, menangisnya kita kenapa? Karena kita merasa banyak dolim banget kepada kedua orang tua kita. Kita galak banget, ya, dia ambil harta kita sedikit aja mencak-mencak, peradul ke orang lain. Apa ibumu ya kayak ibuku ya, wah tuh gitu. Masa ibu dewi dilapor ke orang lain, ya, Mak. Jahat banget. Ya. Jamaah yang berbahagia, saya tuh mesti ya, misalkan kalau ke Ngawi ya, ketemu simbol gitu, ya kita harta ya nggak banyak-banyak banget ya, cukup lah insya Allah gitu. Tapi waktu bawa gitu dompet saya isi sekian gitu, sampai di rumah gitu ya, kemudian simbol nggak minta itu, simbol saya tuh dari Masya Allah gitu loh. Misalkan tak tinggali ya, ibaratnya aja ya, tak tinggali 100 gitu, buat sampai itu cukup le gitu. Ya, Anda kasih 200 ya cukup gitu. Pokoknya seberapapun beliau nggak pernah bilang apa kurang. Ya. Kan kadang-kadang saya mikir nanti buat balik lagi ke sana, terus ke sana, iya ya. Gitu. Kadang-kadang mikir sampai gitu. Kadang-kadang perlu dipaksa, wes kayak nak wabe wae rapopo, yakin gitu. Yo yakin tapi yo piye kadang-kadang gitu kan ya. Akhirnya keamanan demi keamanan semuanya ya, jaga-jaga nih tak ambilkan separuh seret lu kakek mentoleh dan mau bismillah doakan anakmu lancar dan seterusnya gitu. Oke, cium pipi, cium tangan dan terusnya berangkat. Itu sampai di jalan nyesel, ngopo rata kayak ini kamu, ngopo nggak saya kasihkan semuanya untuk simbokku. Dia kan yang ngurus saya, dia kan yang doakan saya. Semua ini kan milik dia, milik beliau. Kadang-kadang nyesel gitu, tapi bisa yang ngulangi ngono meneh. Kadang-kadang. Ya. Dan saya tuh punya pengalaman unik jemaah tentang keuangan tuh unik gitu ya. Ini kaitannya anak, tapi kalau rezekinya itu memang rezeki itu unik gitu. Saya katakan gini, saya kan dulu sepakat dengan istri, Dek, bismillah kita nggak membatasi jumlah anak kita, tetapi demi keamanan saya yang badan saya ringkih kayak gini ya, dan jenengan juga tidak terlalu gitu, kita atur, Dek, bismillah jaraknya 3 tahun ya bismillah Kak gitu. Alhamdulillah tokcer 3 tahun metu 3 tahun metu lihat ternyata saya nggak mikir tentang biaya sekolah jamaah. Allahu Akbar. Anak pertama sekarang mau masuk aliyah, daftar ulang, ya enggak? Anak saya yang sekarang kelas 6 mau masuk SMP, mondok. Yang SMP udah mau geser ke aliyah, yang SD mau masuk ke SMP, yang TK mau pindah ke SD, yang sekarang dimomong mau masuk TK. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Unik kan? Ya. Tapi kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu khawatir. Allah yang ngatur semuanya. Jalan aman insyaallah. Kita ini kan tinggal menjalankan sebenarnya. Ya, kita kan nggak memiliki. Jadi kan duit apa suwe, lewat tak toh? Gitu. Kita kelewatan, jadi nggak masalah. Nah, itu termasuk kadang-kadang penyakit hati. Karena keadaan begitu langsung, keliru aku di sini jarai. Yes, nyesel aku ya. Apa kata Nabi? La takelau, jangan kamu berucap lau sekiranya. Oh, sambil ngene. Wes apa yang sudah terjadi, itu yang sudah terjadi.
ikuti dengan baik dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi, nangisnya kita itu karena banyak kedoliman kita kepada anak. Dolim nggak kita kadang kepada anak? Sering dolim juga kan kita ini kepada anak. Ada hak-haknya anak yang tidak kita penuhi. Bahkan kadang miliknya anak kita entek ke. Contohnya apa? Fitrah pas lebaran. Itu sebenarnya hukumnya halal sih. Masih usia segitu, hartanya masih milik orang tuanya. Gitu. Ya. Jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayo jamaah, kita perasaan banget dengan hati kita. Kalau memang kita kira-kira hati ini lagi ada, ya kita harus segera ngobatin. Jangan dibiarkan. Karena hati ini ada sakitnya, bahkan ada matinya. Kalau kita kaji dalam kitab Tazkiyatun Nafas, ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ya kan ada qalbun yang mati, yang nggak bisa ngerasa apa-apa lagi gitu. Kalau istilahnya siapa? Imam Ibnu Qayyim ya, di dalam kitab Al-Fawaid, utlub qalbaka fi salasati mawatin, cari hatimu di 3 keadaan. Ya, yang pertama yaitu ketika kamu baca Quran, kira-kira hatimu hadir atau enggak. Ya. Yang kedua, kamu cek di majelis taklim, hatimu hadir atau enggak. Jangan-jangan fisikmu hadir, kemudian hatimu kemana-mana gitu. Yang ketiga, cek hatimu ketika berdoa kepada Allah. Jangan-jangan yang meminta hanya tanganmu ke atas dan lisanmu komat kamit, tapi hatimu tidak bergerak untuk memohon kepada Allah. Kalau di 3 keadaan ini, pas baca, dengerin Quran atau baca, kemudian pas apa tadi majelis taklim, kemudian pas apa berdoa, kok rasa hati itu nggak ada? Apa kata beliau? Was'alillaha qalban akhar. Mintalah kamu kepada Allah hati yang baru, hati yang lain. Fa innallaha qalbalaka, karena kamu saat ini lagi nggak punya hati. Tuh kan jamaah. Ya, oke. Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati itu ada 5 perkara. Ya, obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ada teman-teman yang gabung dengan One Day One Juice, silahkan aja. Yang jelas diatur supaya nggak ria, diatur nggak sombong, nggak ada pamer karena manusia dan seterusnya. Ya, tapi kalau tanpa dengan orang lain, ibadah kita ini bisa lebih baik, itu bagus. Contohnya, ya kita dengan sendiri tapi bisa sehari 1 juz, sehari 2 juz, ya tanpa kontrol orang, langsung yang kontrol Allah Ta'ala, malaikat dan hati kita, maka sesungguhnya itu tentu akan lebih aman, kan gitu. Tapi nek karakter kita ini kan ketoke nek ya nek ra dipeksa ngono ya angel. Ya mungkin itulah keadaan kita masih butuh dipaksa-paksa kayak gitu. Ya kadang-kadang memang nggak apa-apa juga dipaksa masuk surga lebih baik daripada rela masuk neraka, kan gitu istilahnya. Ya. Artinya paksaan ini untuk baik gitu loh jamaah, untuk dilatih. Ya. Siapa yang orang kalau dipaksa itu nanti insya Allah ya akhirnya akan apa? Biasa. Ya. Kalau udah biasa nanti akan menjadi karakter. Kalau udah karakter itu angel ditinggalkan. Jadi wis otomatis gitu loh jamaah. Bar subuh ngene tek kayak jenengan nek urusan rumah tangga kan otomatis loh. Ya, ora dioprak-oprak bojone ya wis mlaku. Udah enggak ndang masak, ndang isa-isa, ndang nyapu. Itu udah enggak karena sudah menjadi karakter, karena udah biasa. Baca Quran juga gitu. Ya kalau sudah kita biasakan terus, emang awal-awal abot baca Quran sak juz itu dikit-dikit rotok kaku, tebel, terus kandel, terus merengkel. Ya. Gitu loh jamaah kadang-kadang. Tapi ini biasa, misalkan kayak Ustadz kita, Ustadz Imad, Allahu Akbar ya, bacaannya bagus ya, kemudian tartil, makharijul hurufnya, Masya Allah.
gitu. Beliau sing baca aja nggak capek, kita sing dengarkan aja kok diruqyah goyang-goyang dulu ya, goyang-goyang karena merasa mungkin jinnya ya, lagi aksi itu ya. Baca Quran itu obat hati, karena Al-Quran sendiri itu asyifa, obat jamaah ya. Al-Quran itu obat, tapi jangan pakai logika manusia. Aku ini ngopo to tat, kok gak akeh maca Quran ngopo? Aku khawatir kelebihan dosis tat gitu. Nah, Al-Quran itu lah obat to tat. Aku nek kakean sering, minggu nek kakean dosis, jarine obat. Gue mesin ibu-ibu kayak gitu tuh. Enek we carane. Ya, untuk ya, bukan orang sini enggak ya. Ya di sana, ya di sini gitu. Ya, jamaah berbahagia. Paksain ya. Memang kalau ulama salaf itu kan minimal kalau bisa paling lambat baca Quran kita itu ya sebulan khatam 1 kali sebenarnya. Nek belum bisa lagi ya udah deh tambah 10 hari jadi 40 hari gitu ya, 40 hari. Tapi nanti pakai kaidah yang lain ya, tentu ya daripada blast tetaplah ya, yang penting baca Quran gitu. Kadang-kadang memang malas futur gitu. Kalau saya tanya salah satu dokter alumni Mesir, saya tanya bagaimana sih caranya agar kita pas lagi futur gitu tetap semangat baca Quran gitu. Kata beliau sederhana aja katanya, pokoknya Quran itu bawa aja kemana-mana sih gitu. Gitu. Pokoknya ning dindi bawa sih kayak gitu. Harus ketemu teman, lutisan ya. Terus apa pokoknya dibawa sih aja lah gitu. Nanti akan perasaan lama-lama di situ. Masa mbok gowo mbok maca gitu loh. Ya udah deh buka deh gitu. Heeh, masa ora maca baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ya mungkin baru sedikit ya, gitu. Lumayan kan udah ini. Tapi lama-lama masa cuma segitu tok, baca. Lama-lama enak, nikmat, ketagihan, terus nyaman, menjadi sesuatu kalau tidak dibaca merasa hilang darinya. Gitu loh. Kayak jenengan kan kalau udah sesuatu itu rutin, kalau nggak melakukan ada yang hilang kan? Saya gitu jamaah, misalkan ya, tiap pagi pulang dari pesantren, saya mesti harus lari pagi, push up, sit up, gitu ya. Nanti kadang-kadang, kok tadi apa ya yang saya nggak lakukan ya? Oh iya, pagi ini saya nggak olahraga, gitu loh jamaah. Baca Quran juga begitu. Nanti dia akan ngasih kode kita, seolah-olah gitu. Yaudah nek suaranya gitu nggak ada. Maksudnya ada. Mikir moco loh, mikir ngaji loh, sehingga mak grembeget pengen dan nyari tempat, nyari waktu menyendiri ingin baca Quran. Diajak konco-koncone, mbak, ayo mbak nyoto mbak, ya saya ya gitu. Aneh apa tuh mbak? Saya bentar. Ternyata dia ke kamar sebentar, tutup kunci dari dalam, ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu arep rong lembar kok uji akeh men gitu dibolak-balik gitu. Itu caranya. Baca terus. Ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca olehmu Quran. Quran itu nanti akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an. Sebagai apa? Penolong, pemberi syafaat kita di hari kiamat. Kalau ngantuk, kalau capek baca Quran, kita boleh baca Quran sambil berdiri. Ya, kalau dalam kitab ini memang adabnya, apakah di sholat, di luar sholat, kalau baca Quran dalam menghadap kiblat. Kan gitu. Tapi kalau kita nanti pakai dalil yang lainnya, yang dalam kondisi tertentu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya, enggak apa-apa. Sambil murojaah, sambil jalan. Ya, Masya Allah. Ingat kan ada apa itu? Motivator tentang semangat baca Quran dan hafalkan itu, kurang lebih kan perjalanan untuk belajar Quran itu 60 km. Anggap aja berarti sini mana ya? Magetan ya. Ya kurang lebih lah ya. Sini Magetan lewat Jalur Tawangmangu 60 km gitu aja. Nah, kan ini anaknya harus diantar oleh bapaknya. Jadi naik motor sejauh 60 km tiap hari. Bapaknya nggak hafal Quran atau belum hafal Quran. Nah, sedangkan anaknya ini buta. Coba jamaah. Anaknya buta, terus bapaknya belum hafal Quran.
bagaimana dia menghafal, cara metode menghafalnya. Bapaknya itu nulis setiap ayat-ayat itu, ditulis, ditaruh di sepeda motor gitu, di kayak ada tempatnya begitu, habis itu dibacain terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anaknya di belakang ngikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diulangi lagi. Iqra bismi, terus gitu. Ya, dan hafal, akhirnya sampai hafal 30 juz dengan cara kayak begitu. Allahu Akbar kan. Ya bagaimana tuh semangat bapaknya untuk kayak begitu. Ya. Dan jangan dibayangkan jalannya kayak jalan sini Magetan, ini memang padang pasir ibu-ibu. Jadi misalkan nenek opo tiba ini yang pasir gitu sambil moco. Saya tidak merekomendasikan kalau di jalan-jalan raya ini nggak bisa gitu ya, karena nanti akan mengurangi fokus kita gitu. Nah, jamaah berbahagia, rasakan gitu loh perubahan ketika diri kita membaca Quran atau tidak. Itu kalau orang sudah punya rasa itu kadang-kadang ada gitu loh ya. Alhamdulillah dengan baca Quran, dengan izin Allah, urusan-urusan itu menjadi mudah. Kenapa mudah? Karena hatinya tenang. Ketika tiba masalah, datang masalah, dia tenang, bisa menghadapinya dengan baik. Quran sedang bereaksi di dalam diri kita itu. Apalagi kemudian yang baca itu ngerti artinya, ya. Kemudian efeknya itu bisa dirasakan orang lain. Ingat kan ketika ada ayat dalam surah Ali Imran ayat 133 yang menjelaskan tentang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, itu kan ada seorang budak yang dia lagi bersihin guci dari tuannya, gucinya ambruk, riang gitu. Mahal padahal. Kemudian si tuannya ini pengen marah gitu. Itu guci mahal kok kamu ambruke. Tapi si budak baca apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan rasa marah. Langsung tuannya sing arep nesu mau rasido jamaah. Itu efek Quran itu ketika dibacakan. Wal kadhiminal ghaidha. Wahai tuanku. Oh iya ya, kita nggak boleh marah ya, nggak boleh nyamplok, nggak boleh mukul karena marahnya dia. Habis itu ya udah, kamu usahakan bagaimana. Aku nggak akan marah. Pokoknya bagaimana nanti bisa diganti lagi gitu. Ya. Kemudian nggak dipukul, nggak diapa. Kemudian budaknya nyambung lagi. Wal afina anin nas. Hamba bertakwa itu dia memaafkan orang lain. Udah nggak nesu, terus memaafkan. Ya udah kalau gitu diganti, gimana caranya? Kemudian hambanya melanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dimerdekakan itu budak jamaah. Pengaruh apa? Al-Quran. Aku mau coba balik ya biasa itu. Mungkin kerak hati kita terlalu tebal, sampai pirang senti gitu ya, Mak. Ya itu butuh proses, nggak mungkin Al-Quran tiba-tiba bisa nembus gitu, nggak mungkin. Ya tergantung kondisi hati kita kayak apa. Wong kerak maksiatnya aja tebel biangan sampai pirang senti kok jamaah. Ya, ini butuh pelan-pelan, tes. Lama, wes kuatkan lagi. Kadang-kadang lemah, nggak kuat, capek, tembuskan lagi, baca lagi, tes. Ya, lumayan sudah berapa senti masuk dari celah-celah maksiat yang terbelah tadi, masuk langsung dia jamaah. Ya, Al-Quran ada di dadanya. Itu loh jamaah. Gampang ngobati. Ada masalah, Al-Quran yang nyetir dia itu Al-Quran ya, Pak. Ayat-ayat yang dibaca kemudian masuk dalam relung hatinya, dalam pikirannya. Mbak gitu. Ya enggak ada suaranya mbak ngono, ini maksudnya suara hati ya. Orang kok Al-Quran jeluk mbak gitu enggak ya. Ada gitu. Oh jangan, kamu udah ngaji toh, enggak boleh dolim gitu. Kalau hatinya bersih kan
Enak banget kata Nabi, kalau ada apa-apa istafti qalbaka, mintalah fatwa pada hatimu. Dia yang akan ngarahkan. Tuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ya, qiraatul Quran tadi dilanjutkan dengan tadabbur. Udah saya jelaskan tadi itu ya. Sekalian tadabburnya. Yang kedua, wa khala'ul batni. Wa khala'ul batni, kosongnya perut. Kosongnya perut ini yang pertama maknanya yang sederhana adalah rakakean mangan. Tuh loh. Ya, yang pertama yang sederhana itu maamnya dia ya cukupan lah ya. Kan kadang ada wong ngambil pengajian yo ngemil wae itu. Gitu yuh. Nah, padahal materinya mau 5 tapi sing dimil banyak banget gitu. Nah, yang kedua makna dari wa khala'ul batan ini banyak puasa gitu. Tombo ati iku limo sawenane. Terus gimana itu? Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho iya, urut-urutnya beda kayaknya ya. Kalau ini berdasarkan kitab ini ditulis oleh, diucapkan, disampaikan oleh Ibrahim Al-Khawas ya. Ini oleh beliau. Nah, yang kedua yaitu tadi apa? Wa khala'ul batni, kosong perut. Jadi dalam kitab Tazkiyatun Nafas di antara yang menjadikan penyakit hati itu kakean mangan. Ya. Jadi terlalu banyak makan itu berpengaruh pada hati. Ruangan ini kan 3, sepertiga ma'am, sepertiga air, sepertiga udara. Lah nek dikebai ma'aman kabeh. Pengajian karena udaranya metu kabeh ya, maaf. Itu. Maka di sini dikondisikan nih ya. Jadi ya saya apresiasi deh ibu-ibu yang masya Allah hari ini puasa Senin dan Kamis ya, semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah ya. Masya Allah, saya teringat kalau pas hari kayak begini nih sore, hadisnya do'ef sih tapi motivasinya baik. Pas lagi hari kayak gini sore gitu, Abu Hurairah tuh pernah ceramah gini, aku khawatir dari jamaahku yang ada ini dia sedang ada masalah tentang silaturahim. Aku khawatir kalau dia dapat musibah gitu. Diulangi lagi, aku khawatir kepada jamaahku yang hadir, yang apabila saat ini dia ada urusan silaturahim yang putus, ya khawatir kalau dia dapat musibah. Diulangi sekali lagi, aku khawatir, kata Abu Hurairah, kalau jamaahku yang hadir ini ada salah satunya yang kemudian dia sedang putus silaturahim dengan kerabatnya. Habis itu berdiri seorang laki-laki, seorang pemuda berdiri langsung ngalih ngono wae. Iki ora sing ngadeg blas iki ya. Ya. Ngadeg langsung ngalih nemoni bibine. Bibi, mohon maaf, aku pengen menyambung silaturahim lagi. Kenapa? Karena dia udah nggak tekoan kurang lebih 2 tahun. Gitu. Wahai anak pamanku, apa yang wahai anak saudaraku, apa yang menyebabkan kamu minta maaf kayak begini? Ya, 2 tahun kita nggak tekoan, tidak tanyaan. Bahasa Indonesianya kan tidak tanyaan gitu. Tidak takoan, tidak tanyaan. Iya, 2 tahun apa yang menyebabkan kayak begini? Tadi aku mendengarkan Abu Hurairah. Coba kamu cek apa dasarnya. Akhirnya si laki-laki tadi datangnya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kata bibiku, aku diminta nanya, apa yang melandasi kamu mengucapkan ini dan itu? Dia bilang apa? Nabi bersabda, sekali lagi hadisnya didoifkan, tapi ada penguat dari yang lain. Setiap Kamis amalan seseorang itu dihantarkan kepada Allah. Rapot penilaiannya disodorkan. Kemudian ya, orang-orang yang ada masalah silaturahim itu tidak diterima amal-amalnya. Ya, untuk itu aku khawatir di antara kalian ada yang sedang putus silaturahim. Gitu. Akhirnya dia balik ke kerabatnya tadi menyampaikan itu. Ya, sekali lagi hadis ini didhaifkan oleh ada
yang mendhaifkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi kita lihat motivasinya, ya bahwa kemis itu sebagaimana Nabi katakan ketika ditanya tentang fadilah puasa Senin dan Kemis, karena suka banget beliau kalau pas penilaiannya itu disodorkan kepada Allah dalam keadaan apa? Berpuasa. Dan orang berpuasa itu biasanya lebih lembut, santun, nggak marah, terus sabar, terus nggak bengak-bengok, terus nggak kakean ngomong, terus apa lagi ya? Irit, terus irit nggak? Irit kan? Boros tata, wong bukone wae semua hik diborong kok. Oke deh, biasanya kecenderungan orang kalau hatinya, kalau perutnya kosong, itu dia akan lebih mudah mendapatkan nasihat, dia akan nafsunya dia akan tertahan, ya, lebih kondusif hatinya. Itu. Di sisi lain dia kalau mau melakukan dosa khawatir puasanya batal juga atau pahalanya berkurang juga begitu. Di sisi lain secara fisik ya arep bengak-bengok ya ora kuat kan jemaah. Akhirnya dia daripada gibah ya turu wae ning omah kan gitu. Ngopo tuh yu hari ini kok gibahe libur? Aku poso, gak kuat aku gibah. Gitu. Gibah libur ya. Oke, maksud saya dengan seringnya puasa itu akan ngatur diri kita. Lama-lama kita akan aman, baik, gitu loh jamaah. Apresiasi banget deh ibu-ibu yang puasa, Masya Allah. Apalagi jenengan puasa, terus ngeladeni keluarganya sing ora poso. Oh ya Allah, wis poso masake wong sing ora poso. Ih, sabar banget, yang pahalanya kuat banget gitu. Ya, dijaga semuanya ya. Yang puasa semoga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Oke, lanjut. Yang ketiga, wa qiyamul laili. Ingat bacanya qiyamul laili, jelas bukan qiyamul laili. Tapi qiyamul laili, bukan qiyamul laili. Qiyamul laili atau qiyamul laili, bukan qiyamul laili. Tapi qiyamul laili. Ya, yang saya katakan adalah qiyamul laili adalah menegakkan salat malam. Ya, qiyamul lail. Ya, salat malam. Berat ya Mas salat malam ini. Ya. Bagi yang tidak dimudahkan oleh Allah. Mudah banget ya, Maaf. Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Onjih Bunda, mengamalkan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Bergeser sana sini. Gitu. Iya, beliau tadi juga udah WA begitu. Saat nanti habis ini saya ke sana ya. Sana sini. Iya, fi amanillah. Hati-hati, Bu. Oke, jemaah yang berbahagia. Sebenarnya apa sih yang membuat orang sulit bangun untuk sholat malam itu? Satu, kembali lagi makan. Makanan ini pengaruh banget. Apalagi barisa jam 09.00 cik ngemil cik maem. Barisa cik imbuh ping telu, ya Allah. Iya. Ya mentok itu jam berapa ya? Ya maksimal maghrib lah ya makan malam tuh. Atau sore sekalian gitu. Malamnya kalau kepepet tinggal buah-buah apa. Asik itu. Ya, jam 09.00 cek klotek-klotek goreng mie campur sego. Mesake kan, nanti kan pas tidur gimana tuh? Gitu. Ya deh sesekali nggak apa-apa lah. Tapi kok nanti itu pengaruh. Yang kedua yang menjadikan orang sulit bangun malam apa? Larut malam tidurnya. Ya, jadi bergadang, ngobrol, kadang tidur. Apalagi ujian-ujian kita panjenengan kan banyak banget. Oh sekarang tuh pengen nonton apa? Wae enek. Goleki film Dono tahun 80-an enek. Ya, nyari umur ada, kalau mau utak-utak itu ada terus ya Ma. Tinggal kita berpikir min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan perkara yang enggak baik baginya, meninggalkan perkara yang enggak berguna baginya. Dia pikirkan bahwa waktu yang ada ini sangat sempit sekali, yang dimiliki waktunya itu hanya ini. Kalau ini saja digunakan untuk yang enggak baik-baik, bagaimana yang terjadi?
Sekarang gampang banget, mau apa, mau golek apa wis gampang, wong internet itu wis. Saya kira yang desa-desa iki yo parabola loh jamaah.